Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Indonesia. Berikut ini anggota kelompok kami. Yang pertama ada makna bela negara. Bela negara berarti sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Landasan dari bela negara yaitu pasal 27 ayat 3 yang mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian ada pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Selanjutnya, nilai dasar bela negara. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menjelaskan bahwa upaya bela negara itu didasari oleh 5 nilai yang harus diwujudkan, yaitu yang pertama cinta tanah air, yang kedua kesadaran berbangsa dan bernegara, yang ketiga keyakinan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat rela berkorban demi bangsa dan negara, dan yang kelima adalah memiliki kemampuan awal bela negara. John F. Kennedy pernah mengatakan bahwa jangan tanyakan apa yang dapat dilakukan oleh negaramu untukmu, tapi tanyakan apa yang bisa kamu lakukan untuk negaramu. Pernyataan tersebut dapat kita artikan bahwa bukan hanya mengharapkan apa yang negara kita berikan kepada kita, justru kitalah yang harus melakukannya untuk negara sebagai usaha melindungi, mempertahankan, dan memajukan negara. Nah, contoh-contoh bela negara itu yang pertama, menjadi relawan untuk menolong korban erupsi Gunung Semeru, yang kedua mendukung tim sepak bola Indonesia di ajang AFF, dan yang ketiga adalah mematuhi protokol kesehatan yang diberlakukan pada pelaksanaan pembelajaran tatap muka atau sebagai upaya menjaga seluruh warga sekolah. Peraturan perundang-undangan yang mengatur bela negara. Untuk bagian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang pertama ada pasal 27 ayat 3, yang kedua ada pasal 30 ayat 1, yang ketiga ada pasal 30 ayat 2, yang keempat ada pasal 30 ayat 3, yang kelima ada pasal 30 ayat 4, dan yang terakhir ada pasal 30 ayat 5. Untuk bagian ketetapan MPR, yang pertama ada ketetapan MPR RI nomor 4/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketetapan MPR nomor 7 tahun 2000 tentang peran Tentara Nasional Indonesia dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang A. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. B. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. C. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. D. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 68 bahwa setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. E. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa pertahanan menjadi salah satu bidang yang tidak diotonomikan kepada pemerintah daerah. Perintah pertahanan tidak dari daerah melainkan dari pusat atau presiden. Setelah Indonesia merdeka, secara sepihak Belanda kembali masuk ke Indonesia. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan tersebut mengombinasikan antara perang fisik dan perjuangan secara diplomasi atau perundingan-perundingan dalam kurun waktu antara tahun 1945 sampai 1949. Yang pertama ada perjuangan fisik mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tanggal 17 Agustus 1945 adalah kedatangan Belanda ke Indonesia. Mereka datang dengan membentuk Netherlands Indies Civil Administration (NICA) dengan menumpang dalam Allied Forces Netherlands East Indies. A. Insiden bendera di Surabaya pada tanggal 19 September 1945 dikarenakan oleh pengibaran bendera merah putih pada tiang di atas Hotel Yamato di Tunjungan. B. Pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran ini terjadi mulai tanggal 15 Oktober 1945 sampai tanggal 20 Oktober 1945. Pemberontakan oleh kurang lebih 400 orang veteran Angkatan Laut Jepang, penyerangan polisi Indonesia mengawal, dan meninggalnya Dr. Karyadi sehingga namanya diabadikan menjadi nama salah satu rumah sakit di kota Semarang sampai sekarang.
C. Pertempuran Surabaya tanggal 10 November 1945. Diawali kedatangan Brigade 29 dari Divisi India ke-23 di bawah pimpinan Brigadir Malabi pada tanggal 25 Oktober 1945. Pada tanggal 27 Oktober 1945 terjadi insiden Jembatan Merah dan Brigadir Malabi tewas. Pengeluaran ultimatum oleh tentara sekutu pada tanggal 9 November 1945 dan perang di Surabaya pada tanggal 10 November 1945 yang dikarenakan oleh tidak menghiraukan ultimatum. Bung Tomo melakukan siaran radio untuk mengobarkan semangat perlawanan agar pantang menyerah kepada penjajah. Dan peristiwa ini juga menelan korban sebanyak 15.000 orang. D. Pertempuran Ambarawa. Diawali oleh kedatangan tentara Inggris di bawah pimpinan Brigjen Battle di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945. Pasukan Inggris terdesak mundur ke Ambarawa. Gugurnya Letkol Istiman dan terjunnya Kolonel Sudirman dalam pertempuran. Keberhasilannya tentara Indonesia memukul mundur sekutu sampai Semarang pada tanggal 15 Desember 1945. Dan juga pengangkatan Kolonel Sudirman menjadi Panglima Besar TKR dan berpangkat jenderal. Yang E ada pertempuran Menang Area yang dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 1945 dengan latar belakang bentrokan antara rakyat dengan serdadu Nika. Tokohnya yaitu Brigadir Jenderal T.D. Kelly yang memimpin serdadu Belanda dan Nika. Yang F, Bandung Lautan Api yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 1946 dengan latar belakang pejuang rakyat Indonesia membumi hanguskan Bandung bagian selatan atau markas sekutu sebelum mengosongkan Bandung. Tokohnya yaitu Ismail Marzuki. Dia yang mengabadikannya dalam sebuah lagu yang berjudul Halo Halo Bandung. Selanjutnya ada pertempuran Margarana yang dilaksanakan pada tanggal 18 November 1945. Dengan latar belakang, Belanda mendaratkan pasukan di Bali, kesatuan resimen dan keadaan terpencar ketika Ai Gusti Ngurah Rai kembali dari Jogja. Tokohnya yaitu Ai Gusti Ngurah Rai yang gugur bersama anak buahnya. Yang selanjutnya ada perlawanan terhadap agresi militer Belanda yang dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 1948. Tujuannya adalah Belanda selalu berusaha menguasai Indonesia dengan cara apapun. Salah satunya dengan melancarkan agresi militer. Tokohnya yaitu ada Jenderal Sudirman, Muhammad Hatta, Sahril, dan beberapa tokoh lainnya seperti Jafruddin Prawinegara. Dan yang terakhir ada Perang Gerilya yang dilaksanakan oleh Jenderal Sudirman bergerilya dari luar kota Jogja selama 8 bulan. Rombongan Sudirman kembali ke Jogja pada tanggal 10 Juli 1949. Tujuan perang gerilya atau perang gerilya itu apa? Yaitu perang yang berpindah-pindah tempat. Tokohnya adalah Jenderal Sudirman, Kolonel Haji Nasution, dan pasukan Siliwangi. Yang kedua ada perjuangan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia melalui jalur diplomasi. Perjuangan diplomasi ini dilakukan melalui berbagai perundingan, terutama dengan Belanda. Tujuannya agar Belanda mengakui kedaulatan Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka dan mempunyai kedudukan yang sama dengan negara lain. Yang pertama ada Perjanjian Linggarjati yang dilaksanakan pada tanggal 10-15 November 1946 dengan tujuan menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Tokohnya ada Sultan Syahrir, Wim Schermerhorn dengan anggotanya. B. Perjanjian Renville. Perjanjian Renville dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 1949. Perjanjian Renville menyebabkan kedudukan Republik Indonesia semakin tersudut dan daerahnya semakin sempit. Tokoh yang terlibat dalam perjanjian Renville yaitu Perdana Menteri Amir Syarifuddin dan Abdul Qadir Wijoyo Atmojo. Perundingan Roem-Royan. Perundingan Roem-Royan dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 1949. Tujuan dari perundingan Roem-Royan yaitu pengembalian pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta. Tokoh yang terlibat dalam perundingan Roem-Royan yaitu Mr. Muhammad Roem dan Dr. J.H. Van Royen. D. Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 November 1949. Tujuan dari konferensi Meja Bundar yaitu mengakhiri konfrontasi fisik antara Indonesia dengan Belanda. Tujuan dari konferensi Meja Bundar yaitu pembentukan Uni Belanda Republik Indonesia Serikat dipimpin Ratu Belanda secara simbolis.
Soekarno dan Muhammad Hatta akan menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Serikat untuk periode 1949 sampai dengan 1950. 3. Ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam atau luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Bentuk-bentuk ancaman ada 2. Yang pertama ada ancaman militer, yaitu ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi serta dinilai punya kemampuan untuk membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa, seperti agresi, pelanggaran wilayah, spionase, sabotase, aksi teror bersenjata, pemberontakan, dan perang saudara. Salah satu contohnya adalah pemberontakan bersenjata yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata di Papua. Yang kedua ada ancaman non-militer, yaitu ancaman yang tidak bersifat fisik, seperti ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Salah satu contohnya adalah kasus penyelundupan narkoba yang pernah ada di Bandara Soekarno-Hatta. Ancaman berdasarkan sumber. A. Ancaman dari dalam negeri, yaitu bentuk ancaman yang datangnya bersumber dari pihak internal atau dalam negeri. Contoh-contohnya yaitu 1. Disintegrasi bangsa melalui gerakan-gerakan separatis. 2. Keresahan sosial akibat kesenjangan ekonomi. 3. Munculnya pemikiran memperluas daerah otonomi khusus tanpa alasan yang jelas. 4. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme atau KKN yang sangat merugikan negara dan bangsa. 5. Penyalahgunaan narkoba, pornografi, porno aksi, pergaulan bebas, tawuran, dan lain-lainnya. B. Ancaman dari luar negeri. A. Adalah bentuk ancaman yang datangnya bersumber dari pihak eksternal atau luar negeri. Ancaman ini dibagi jadi 5. Yang pertama adalah ancaman terhadap ideologi, yaitu ancaman terhadap dasar negara dan ideologi Pancasila. Salah satu contohnya adalah sikap individualis yang merupakan perwujudan liberalisme. Yang kedua ada ancaman terhadap politik, yaitu ikut campurnya negara lain dengan urusan dalam negeri Indonesia, seperti masalah hak asasi manusia, hukum, pemilu, dan sebagainya. Salah satu contohnya adalah Australia yang ikut campur tangan urusan Indonesia tentang kematian Mahkota Buni yang merupakan tokoh Komite Nasional Papua Barat, dilihat sebagai intervensi. Yang ketiga ada ancaman terhadap ekonomi. Semakin bebasnya produk luar negeri masuk ke Indonesia, menjamurnya restoran, investasi, dan perusahaan asing dapat menjadi ancaman ekonomi nasional. Salah satu contohnya adalah sikap masyarakat yang lebih mudah menyukai produksi luar negeri karena gengsi. Ancaman lainnya dapat berupa penjajahan sumber daya alam atau eksploitasi sumber daya alam, seperti illegal logging, illegal fishing, penguasaan wilayah Indonesia, pencurian kekayaan alam, dan penyelundupan barang. Yang keempat ada ancaman terhadap sosial budaya, yaitu ancaman ini menghancurkan moral dan budaya bangsa melalui disinformasi, propaganda, peredaran narkoba, film-film porno, atau berbagai kegiatan kebudayaan asing yang dapat mempengaruhi Indonesia secara negatif. Contoh adalah pergaulan bebas, narkoba, dan pornografi yang dapat dengan mudah dikonsumsi oleh remaja pada zaman modern ini. Dan terakhir yang kelima ada ancaman terhadap pertahanan dan keamanan. Ancaman ini dapat berupa pelanggaran wilayah oleh kapal dan pesawat militer negara lain, peredaran narkoba internasional, kejahatan internasional, kehadiran kelompok asing yang membentuk gerakan separatis, dan lain-lain. D. Semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan nasional dalam mengisi dan mempertahankan NKRI. Yang pertama, upaya mengisi dan mempertahankan NKRI yang berlandaskan pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dari kedua pasal tersebut dibentuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 2 yang menjelaskan tentang keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara.
Contohnya yang pertama pendidikan kewarganegaraan, yang kedua pelatihan dasar kemiliteran, yang ketiga pengabdian sebagai prajurit TNI dan Polri, yang keempat pengabdian sesuai dengan profesi. A. Pendidikan kewarganegaraan untuk membentuk bangsa Indonesia menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, yaitu 1. Pengetahuan kewarganegaraan. Jenis ilmu kewarganegaraan yang melibatkan partisipasi aktif pelajar dalam proyek-proyek terkait isu sosial, politik, ekonomi, dan lingkungan global. 2. Keterampilan kewarganegaraan adalah keterampilan yang dikembangkan dan pengetahuan kewarganegaraan agar pengetahuan yang diperoleh warga negara menjadi sesuatu yang bermakna. 3. Watak-watak kewarganegaraan. Pengakuan kesetaraan, toleransi, kebersamaan, pengakuan keragaman, kepekaan terhadap masalah warga negara, antara lain masalah demokrasi dan hak asasi manusia. Pelatihan dasar kemiliteran untuk membantu TNI dan Polri dan menjaga keamanan dan ketertiban negara. Contoh, pelatih dasar militer yang dilakukan di lingkungan perguruan tinggi, baik sebagai anggota resimen mahasiswa atau menwa, atau melalui pendidikan pendalaman bela negara atau PPBN. C. Pengabdian sebagai prajurit TNI dan Polri. TNI berperan sebagai alat pertahanan negara Republik Indonesia yang bertugas mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah. Contohnya melindungi kehormatan dan keselamatan serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan pendamaian regional dan internasional. Polri adalah sebagai alat negara yang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Contohnya mengamankan mahasiswa yang turun ke jalan. D. Pengabdian sesuai dengan profesi, yaitu pengabdian semua warga negara yang sesuai dengan profesi dan kemampuan yang dimilikinya, yang dilandasi kesadaran akan cinta tanah air serta semangat rela berkorban. Contohnya petugas paramedis yang bertugas dalam perang ataupun bencana alam, anggota tim SAR, dan petugas bantuan sosial. 2. Perwujudan bela negara dalam berbagai aspek kehidupan. Upaya pembelaan negara dapat dilakukan dalam berbagai bidang kehidupan, baik bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan sesuai dengan bidang profesinya. A. Ideologi. Ideologi kita adalah Pancasila. Kita harus memahami nilai-nilai Pancasila serta mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menempatkan persatuan dan kesatuan dengan mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Contohnya, para petugas medis bersatu dan berjuang mempertaruhkan nyawanya untuk merawat pasien COVID-19. 2. Mengutamakan musyawarah dalam penyelesaian masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Contohnya, terjadi perbedaan pendapat dalam menyelesaikan masalah pembagian tugas-tugas kelompok. Hal tersebut dapat diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat. Ketiga, melakukan berbagai kegiatan yang mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Contohnya, pemerintah harus melakukan pembangunan secara merata di setiap daerah, agar tidak ada daerah yang merasa tidak adil terhadap pemerintah dalam memajukan bangsa Indonesia. Keempat, menjaga keseimbangan antar hak dan kewajiban. Contohnya, dalam keluarga kita, selain menuntut hak sebagai anak, tetapi kita juga melakukan kewajiban kita sebagai anak. Yang B, politik dan hukum. Mewujudkan stabilitas politik nasional demi kelangsungan hidup pemerintahan yang berdaulat. 1. Menyukseskan pemilihan umum dan pemilihan lainnya. 2. Menyampaikan aspirasi dengan sopan. 3. Memberikan saran kepada pihak yang berwenang. 4. Tidak melakukan kecurangan atau politik uang dalam mencapai suatu tujuan. 5. Melaksanakan kebijakan serta peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Contohnya, membayar pajak dan menghormati hak asasi manusia. C. Bidang ekonomi. Pada bidang ekonomi, setiap warga negara dituntut untuk meningkatkan taraf hidupnya menjadi lebih baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan ekonominya, seperti melakukan transaksi jual beli dan sesuai dengan kesepakatan bersama dan ketentuan yang berlaku, dan mengembangkan usaha melalui media sosial. D. Bidang sosial budaya. Masyarakat Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke memiliki keragaman. Oleh karena itu, kita dituntut untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbineka tunggal ika dengan cara mempererat hubungan baik antar warga masyarakat dengan mengembangkan
sikap toleransi antar suku bangsa, agama, ras, dan antar golongan, serta memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena musibah. Bidang pertahanan dan keamanan. Dalam mewujudkan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta diperlukan partisipasi dari segenap warga masyarakat. Contohnya seperti menjaga perdamaian dan hubungan baik antar individu dan kelompok untuk mencegah terjadinya perpecahan. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.